Jadi ini saya sama Mbak Zulfa, saya Nita. Ini Mbak Zulfa itu dari mahasiswa Winhas Jember. Tujuannya ke sini itu mau menggali informasi tentang peninggalan sejarah situs Beteng ini. Kalau boleh tahu di sini itu ditemukan adanya situs Beteng ini kapan Bapak? Tahun berapa? Ini ditemukan tahun 1918. Pertama kali temukan yang menemukan itu seorang pemuda yang bernama Ahmad Salam. Beliau itu aslinya dari Blitar, Pagerwojo sana. Dia kesini kan kalau orang dulu itu boro. Kalau orang Jawa bilangnya itu boro, istilahnya cari kerja. Cari kerja di sini, ikut orang di tempat desanya itu namanya Semboro Kulon. Habis itu orangnya kan yang istilahnya yang diikutin juragannya itu kan mau punya hajat. Jadi Ahmad Salam itu disuruh cari kayu bakar. Akhirnya Ahmad Salam itu pergi ke timur, ke sini. Di sini kan dulunya hutan, hutan berbukit-bukit. Terus akhirnya Ahmad Salam itu masuk ke sini. Habis itu masuk dia mencari kayu bakar. Habis itu dia di sini kan banyak tumbuhan buah-buahan, kayak pepaya, kayak jeruk. Akhirnya Ahmad Salam itu makan. Ya mohon maaf, orang dulu kan kurang makan kan kurang. Akhirnya saking senangnya dia makan kenyang lalu ngambil untuk bawa pulang. Terus akhirnya dia keliling menemukan di sini ini ada sebuah bangunan. Berbentuk seperti benteng, ada sekatan kamar-kamar pertama kali temukan, sekat-sekatan kamar. Terus habis itu perkiraan luas tanah pertama kali temukan itu 5 hektar. Jadi Ahmad Salam itu sambil mencari kayu bakar, dia kan dia mau pulang itu kan nggak lupa jalan pulang, sebab dia itu membawa itu tadi buah. Nah, akhirnya 3 hari 3 malam dia itu keliling di sini. Akhirnya dia kelelahan, kecapean, ditaruh buah itu ditaruh. Akhirnya dia ingat jalan pulangnya ingat. Akhirnya dia pulang. Habis itu dicari lagi ke sini, ditemukan dulu tembok pagar sini itu tingginya 2,5 meter. Terus tebalnya dinding pagar itu 80 cm pertama kali ditemukan. Itu awal mulanya ditemukan tahun itu, tahun 1918. Terus waktu pertama kali ditemukan ini tuh sudah bentuk kayak gini apa masih dibersihkan gitu Bapak? Itu kan ya masih dibersihkan, cuma sekatan bangunan seperti pagar kayak kamar itu itu masih ada, cuma ya ketimbun seperti rumput-rumput itu kan. Biang lala gitu ya Bapak? Iya, akhirnya dibersihkan. Dibersihkannya itu tahun kalau nggak salah 1936. Karena beliau dapat disuruh membersihkan tempat ini karena ada pertemuan waktu itu. Lalu tempat ini pernah nggak sih Pak jadi mungkin sebagai tempat peribadatan gitu mungkin? Dulunya di sini tempat peribadatannya Hindu Siwa. Oh, Hindu Siwa. Ya. Sebab di sini dulu di pohon beringin yang kecil itu dulu kan besar pohon beringinnya. Itu 20 orang merentangkan tangan, itu nggak nyampe. Nah, di depannya itu ada patung Dewa Siwa. Itu kan ada pohon beringin itu dikelilingi bangunan. Terus di depannya pohon beringin ada patung Dewa Siwa. Selain juru kunci tidak boleh masuk. Terus ada tempatnya lagi di depannya itu untuk berdoa bersama kan gitu. Terus akhirnya pada tahun 1968 kan ada pergerakan yang menunggangi mahasiswa KAPI kami. Nah, di sini kan dulu tempatnya istilahnya orang sini tuh sering ke sini terus bawa seperti berkat itu sesajen. Sesajen ke sini dia kan minta istilahnya minta doa restu dari leluhur kan. Habis itu ketahuan itu mahasiswa yang mengataskan nama KAPI kami itu dibilangnya di sini tuh musyrik.
musyrik syirik. Akhirnya dia bergabung sama tokoh agama di sini, lalu dihancurkan. Berarti patung yang di situ sudah nggak ada karena dihancurkan, iya. ya, Pak? Bangunan dihancurkan, pohon beringinnya ditebang, terus patungnya itu dibuang ke Sungai Menampu yang di depan pabrik Semboro itu. Oh, PG. Ya, depan situ dibuang. Sampai sekarang patungnya dicari nggak bisa Nggak bisa temukan. Ya. Dicari secara spiritual juga nggak bisa, secara manual juga nggak bisa. Entah hilang di mana. Tidak tahu. Kalau untuk sekarang Bapak, kan tadi Bapak sempat bilang kalau juga sering masih ada yang ritual di sini. Iya. Nah, itu mungkin ada nggak sih kayak pendapat orang-orang yang sirik itu, musyrik itu, gitu. Masih ada nggak? Sebagian masih ada, sebagian. Cuma sekarang itu orang kan sudah mulai sadar. Sadarnya kan ini kan peninggalan, tempat situs yang perlu dilestarikan kan gitu. Mbak Zulfa, nggak mau tanya-tanya. Kalau ini dulunya tempat zaman era Brawijaya kelima, Majapahit. Ini makanya mengapa dibentuk perbentengan, tempat di sini itu dulunya kan tempat pertahanan. Waktu itu kan zaman era itu pemberontakan Raden Patah. Oh ya benar Pak. Itu awal mulanya kan Raden Patah kan merasa sakit hati. Waktu itu karena ibunya kan diusir dari Majapahit. Sebenarnya nggak diusir, sebenarnya itu dititipkan ke kerajaan lain kan. Nah, waktu itu masih mengandung Raden Patah 5 bulan. Akhirnya Raden Patah lahir, dia akhirnya udah besar, dia bergabung sama Demak, sama para wali. Karena waktu itu zaman Brawijaya kelima itu kan agamanya Kapitayan, Hindu. Brawijaya itu kan disuruh masuk Islam nggak mau. Akhirnya sama Raden Patah itu kan diserang, akhirnya kalah. Akhirnya dia lari ke timur, ke daerah Gunung Tengger, di daerah Bromo sana kan. Di sana bikin istilahnya bikin kerajaan lagi kecil, akhirnya ketahuan, diserang lagi, akhirnya lari ke timur sini sampai desa Samboro. Dulu bukan Semboro, Samboro. Habis itu bikin tempat perbentengan di sini, pertahanan di sini. Habis bikin pertahanan di sini, dia bikin kota kecil yang namanya Kota Kedaung yang ada di desa Paleran. Nah, habis itu ketahuan lagi sama telik sandinya Raden Patah. Akhirnya diserang lagi, terus tahu kalau yang menyerang itu anaknya. Akhirnya Raja Brawijaya itu menyuruh sisa prajuritnya untuk meletakkan senjata untuk menyerah. Akhirnya Brawijaya itu mau masuk Islam, terus cuma abdi setianya yang namanya Sabdo Palon sama Naya Gendong itu beliau tidak mau. Karena apa? Dia tetap mau ikut ajaran leluhur, ajaran Kapitayan itu. Akhirnya Sabdo Palon itu pergi ke Madura, Naya Gendong pergi ke Bali. Tujuannya pelariannya ke timur itu kan sebenarnya minta bantuan ke Blambangan. Makanya pihak Trowulan sama pihak Blambangan itu ngeklaim kalau di sini tempat peninggalannya Blambangan, pihak Trowulan juga ngeklaim Majapahit kan gitu. Cuma kalau habis itu kan diadakan seminar di sini, penelitian, akhirnya yang menang itu Trowulan. Memang di sini peninggalan Majapahit. Jadi yang dari Blambangan itu berusaha ngeklaim kalau yang sini itu punyanya mereka gitu ya Bapak. Ya kalau ngeklaimnya nggak masalah, sebab apa kan waktu itu Brawijaya itu kan pergi ke Blambangan minta bantuan. Gitu. Terus kalau yang tiap bulan Suro itu diadain acara di sini itu yang ngikutin acaranya itu dari masyarakat sekitar atau
cuma orang-orang tertentu yang masih ngejalankan apa ya Bapak, adat istiadat leluhurnya gitu? Ya, yang ngikutin semua masyarakat. Oh, berarti udah mulai moderat nggih, ya. mulai toleran. Sebab dari dulu masyarakat ini apa ya, tahu bahwa di sini itu tempatnya punden, tempatnya leluhur. Wong desa di sini itu dulu namanya kan nggak ada nama. Nah, habis itu orang sini kan bilangnya, seumpama saya pergi mau kemana kan ditanya gitu, saya mau ke Mbak Beteng gitu. Akhirnya lama kelamaan jadi desa ini dinamakan Beteng kan gitu. Beteng. Jadi terus akhirnya ditambahin lagi Sidomekar. Jadi namanya desa di sini kan Beteng Sidomekar. Ya. Itu ya Mbak, kayak tanya. Kalau peninggalan yang ada di sini itu berupa apa, Bapak? Kalau di sini berupa ada batu lumpang, terus ada pecahan guci dari keramik, dari tanah liat juga ada, terus batu pipisan juga ada, terus seperti itu batu bata, pastikan batu bata peninggalan juga ada, terus pusaka keris sama tumbak juga ada, terus sumur kuno juga ada. Kalau sumur kuno itu setiap bulan 1 Suro banyak orang ke sini. Ada yang minta air untuk penjamasan, untuk bersih diri, terus ada juga untuk media berobat. Kadang orang spiritual itu ke sini minta air, katanya dia punya pasien harus dimandikan air dari sini. Gitu. Terus ada yang datang ke sini cuma ingin apa ya, ingin bersih diri, jadi dia melakukan puasa tirakat lah sama di sini. Habis itu tengah malam mandi di sumur sini gitu. Berarti sumurnya dari zaman dulu itu tidak pernah kering, Pak? Tidak pernah kering. Meskipun kemarau panjang, dia tidak kering. Berarti peribadatannya di sini ya buat agama Hindu ya Bapak? Iya, di sini kan kejawen sama Hindu itu. Makanya kalau setiap hari Jumat Legi sama Jumat Kliwon, Selasa Kliwon itu orang-orang kan yang mempunyai kepercayaan agama Kapitayan, dia selalu mengadakan ritual di sini, berdoa bersama di sini. Karena apa ya, istilahnya meminta mendoakan leluhur kan gitu. Kadang orang di sini punya nadar, keluarganya sakit, dia nadar nanti kalau kamu sembuh nanti kita bikin acara selamatan di Mbak Beteng gitu. Itu sampai sekarang juga ada gitu. Terus akhirnya keluarganya sembuh, terus akhirnya ya kesini bikin itu istilahnya seperti orang Kendurin itu ingkung kan gitu. Gitu. Apa lagi Mbak? Apa ya sih aku lihat catatan sampai sekarang ya Pak banyak sejarawan atau wisatawan yang masih berkunjung ke sini? Masih sampai sekarang. Sekarang malah istilahnya seperti orang Bali itu, dia dapat fisik, dia mimpi dapat fisik disuruh datang ke sini. Dia datang ke sini, katanya dalam fisiknya itu dia disuruh ke tempatnya leluhur gitu. Makanya 2 bulan yang lalu orang Bali itu ke sini. Dia mengadakan upacara juga di sini kan. Saya tanya kok tahu tempat ini, katanya itu tadi dia dapat fisik disuruh datang ke sini, disuruh istilahnya mendoakan leluhur gitu. Ada ya dari Jawa Tengah juga, dari ya kebanyakan yang orang yang jauh-jauh itu dia dapat fisik disuruh datang ke sini.
Berarti sumurnya itu sampai sekarang masih ada, Bapak? Masih dibuat sehari-hari. Oh, nggih. Ya dibuat minum, ya dibuat istilahnya keperluan sehari-hari dah gitu. Bapak pernah ini enggak? Pernah ngalamin hal yang apa ya, ngarani? Mistis. Iya. Kalau mistis, kalau saya pribadi Ya. sering. Sebab apa ya? Sebab setiap juru kunci yang mau masuk ke sini, kita diwajibkan kan ritual. Oh, nggih. Kita harus ritual 3 hari 3 malam. Itu pun kalau orang Jawa bilang kita disuruh puasa mutih dulu Oh, nggih. 2 hari. Terus habisnya 1 hari 1 malam kita itu disuruh puasa pati geni. Oh, Jadi puasa apa itu, Bapak? pati geni itu kita dari sehari semalam itu tidak boleh makan, kita tidak boleh tidur, kita diwajibkan mendoakan leluhur. Itu 1 hari 1 malam, istilahnya 24 jam tidak boleh tidur sama sekali. Itu tidak boleh kena cahaya, jadi kita di ruangan khusus yang gelap. Istilahnya kayak semedi gitu ya, Bapak? semedi gitu. Nanti kalau emang kita direstui disuruh jaga di sini, kita jangka waktu 2 hari atau 5 hari itu kita dapat pegangan. Oh, Entah gitu. iya dapat pegangan, entah nanti pusaka keris. Datang sendiri gitu, Iya, Bapak? dia kalau saya itu 2 hari Ya. langsung dapat saya. Itu berupa keris. Dia pun saya temukan di depan pintu itu agak ke timur sedikit. Gitu. Itu pun waktu itu saya kan bersih-bersih menyapu. Itu pun saya sapu. Iya. Nggak sadar ya, Pak Iya, ya? saya kirain itu kan paku. Iya. Kan kecil, punyaan saya itu kecil. Iya, iya. Dia kan untuk apa ya? Untuk pegangan. Jadi dimasukkan ke pulpen, Nggih. kemana-mana bisa dibawa kan. Oh, iya, iya, Bapak. Itu pun saya nggak sadar, saya pikir paku. Akhirnya saya sapu sampai ke depan gambar Yang nggih. orang bersila itu. Nggih. Lalu saya ingat, oh, jangan-jangan pusaka. Terus Bapak buka. Begitu saya, pusaka kalau ditemukan itu nggak ada warangka, tidak ada pegangan. Oh, nggih. Dia posisi telanjang. Nggih, nggih. Jadi kalau ada orang yang menemukan pusaka dia sama wadahnya, itu bukan pusaka dari luar, enggak. Oh, iya. Ya benar emang dari luar, cuma itu punyaan orang ditinggal. Kalau ada warangkanya loh. Oh, nggih, nggih. Kalau kita menemukan posisi telanjang cuma berbentuk pusaka keris Nggih. itu baru kita apa ya istilahnya, itu pun kita melakukan tirakat kan gitu. Nggih. Kalau- Tapi nggak pernah, Bapak nggak takut gitu? Ya gimana, sebenarnya juga takut. Tapi gimana lagi wong Sudah warisan Nah. dari Tipan harus jagain gitu ya, Pak. sebelum Pak D meninggal kan saya dapat amanah itu kan yang mampu melanjutkan dia itu katanya saya. Jadi wong saya itu sebenarnya lahirnya ya di sini. Nggih. Lahir di sini, rumah saya dulu belakangnya ya. Benteng ini. Iya, Nggih. belakangnya rumah ini. Itu lahirnya saya juga di sini. Dulunya saya pikir wong saya cucunya, saya lahirnya di sini, nggak mungkin saya harus ritual kan, nggak mungkin. Nggih. Akhirnya saya 1 bulan 2 bulan tuh begitu masuk di sini merinding semua saya. Aduh. Merinding, kayak takut. Akhirnya saya pergi ke istilahnya Pak Yai. Oh, nggih. Itu masih saudara saya ke sana minta petunjuk. Ya itu tadi akhirnya saya disuruh awakmu tirakat gitu. Nggih. Akhirnya saya tirakat, saya kurang apa ya, jawaban kurang pas, saya pergi ke kakek saya. Nggih. Kakek saya kan punya padepokan kejawen. Oh, nggih. Akhirnya disuruh lagi. Akhirnya saya melakukan ritual itu. Akhirnya sampai sekarang ya hitungannya kalau hal-hal mistis, kalau menurut untuk saya itu ya setiap hari saya ketemu, meskipun entah itu bayangan, entah dia nampak gitu. Sebab setiap malam Jumat saya itu di sini habis sholat maghrib itu saya ritual di sini. Seperti nanti malam ini saya ritual di sini. Biasanya di mana, Bapak? Saya ritualnya di tempat
itu Di tengah itu. enggak, di barat itu yang tempat peninggalan itu. Oh iya iya. Saya ritual di situ. Habis ritual kita ritual di bawah pohon situ. Sebab apa ya, dulu zaman era kakek itu udah tradisinya gitu. Saya cuma meneruskan. Habis di bawah pohon juga di sini ini. Ya. Ini sama di pohon beringin satu kecil itu. Yang ada patungnya dulu itu. Nah itu 4 titik. Kalau Jumat Legi itu kita medianya tambah banyak. Kita membakar dupa itu 6 titik. Biasanya dupanya warna apa Pak? Terserah aja gitu. Yang penting harum di sini. Kalau mintanya leluhur sini itu produk Gunung Kawi itu, aroma lotus itu. Cuma saya beberapa bulan ini nggak pakai itu. Saya kan waktu orang Bali ke sini saya dibawakan dupa. Iya. Jadi mau nggak mau ya dupa itu saya bakar. Cuma kalau Jumat Legi itu kalau emang kita punya rezeki kita belikan dupa Gunung Kawi itu. Yang penting harum kalau di sini. Saya aja sekarang pakai menyan, aroma kemenyan itu sama cendana gitu. Terus ini Pak, gapuronya ini mungkin ada filosofinya gitu ya Pak ya? Kalau gapura ini replika. Oh replika ini? Udah replika ini. Sebab dulu rencananya ini buat masuk wisata religi. Oh iya. Jadi masuknya dari situ iya, gitu? Dari sini, sebelah sana itu tempat parkir kan. Nah, terus habis itu kalau dulu tanaman tebu itu ada pasar tradisional ke sana. Oh gitu. Zaman era Bu Faida. Itu pernah diresmikan di sini, pernah lonceng udah berjalan 5 bulan. Lalu Terus Bapak? sekatan itu untuk UMKM. Sekat-sekatan yang pinggir. Yang ini kan ya? Itu untuk UMKM, untuk warga sini siapa yang punya kerajinan disuruh jual di situ. Itu berjalan 5 bulan. Habis itu karena pergantian pemimpin daerah. Bupati? Enggak, bupati, kepala desa. Oh, dari desanya. Nah, dari desanya akhirnya yang merencanakan ini dulu kan kalah. Akhirnya petingginya baru nggak jalan. Sedangkan petinggi yang sekarang itu ya mohon maaf dia itu apa ya, kurang memahami tentang peninggalan. Jadi ya itu tadi akhirnya yang fasilitas yang sudah ada itu terbengkalai. Dulu di situ ada tempat istilahnya taman bacaan juga ada. Terus tempat untuk nongkrong, untuk kita diskusi juga ada, seperti gazebo itu. Dibikinin dulu tempat itu. Terus ya juga untuk melukis. Di sini dulu kan punya Pok Darwis, pemuda sadar wisata. Ya. Itu Pok Darwis itu semua kebanyakan seniman. Jadi daripada diem di sini kita melukis, kita taruh di gazebo gitu. Dulu udah berjalan bagus ini. Akhirnya pergantian petinggi, akhirnya terbengkalai, akhirnya nggak terawat. Terus Pak Desa itu sakit-sakitan. Habis itu karena apa ya, saya main ke sini itu waktu zaman pemilihan petinggi, saya sama Pak D itu berseberangan. Makanya saya datang ke sini, Pak Desa itu seakan-akan nggak senang gitu. Karena saya pegang petinggi yang lama. Prinsip saya pegang petinggi yang lama karena apa? Bangunan di sini kan kurang, kurang 100% kan, masih 75. Saya mendukung yang lama sebab biar bangunan yang di sini itu selesai dulu. Habis gitu kalau emang kita gak senang kinerjanya kita cari yang baru. Itu menurut saya. Akhirnya Pak D saya menolak. Ya gini terbengkalai kan. Terus gazebo yang udah jadi kemana Bapak? Apa ya? Rusak sendiri iya, gitu rusak, ya Bapak? Kurang perawatan. Akhirnya layu, lapuk dimakan apa ya? Rayap, memet gitu. Gitu. Akhirnya dirobohkan gitu.
Itu ada kayak tempat duduk itu. Lah, dulu kan tempat nongkrong itu situ gitu. sudah ada mejanya, jadi apa ya, di situ juga ada dapur umum. Oh Jadi iya ya. sewaktu-waktu kita datang ke sini mau bikin kopi, bikin teh itu udah disiapkan sama petinggi yang lama. Itu pun tugasnya Pok Darwis. Kalau bahannya habis, anggota Pok Darwis salah satu harus disuruh minta ke rumahnya petinggi yang lama. Enak sebenarnya ya Pak ya. Iya, udah difasilitasi kan. Kenapa ini Bapak nggak coba kayak bicara diskusi sama yang sekarang gitu Bapak? Apa ya, karena yang sekarang itu orangnya sama kayak ginian, dia itu seakan-akan enggak percaya orangnya. Apa ya namanya, bukannya kita menghina agama Islam ya, Iya. cuma agama Islam yang jalur gimana saya kurang paham. Mungkin terlalu ini. Pak. Iya. Gitu. Kalau orang dulu kan emang lebih ke apa ya? Ya Islam ya ada kejawennya Iya. gitu. Kalau gitu enak kan. Wong sekarang apa? Wong kita itu tinggal di tanah Jawa. Oke. Kita orang Jawa. Budaya Jawa jangan ditinggalkan kan gitu. Iya benar. Wong leluhur kita dulu ya apa, medianya juga di bawah pohon. Bukannya kita sirik menyembah pohon, bukan. Wong kita zaman dulu itu orang Kapitayan sudah tahu bahwa Gusti Allah itu satu. Nggih. Kita tidak menyembah pun dia itu orang sempurna udah. Nggih. Gitu. Makanya kita orang Kapitayan itu kan semedinya berdoanya di bawah pohon, di luar lah istilahnya, di alam. Kita kan mensyukuri ini ciptaannya. Jadi apa ya, seakan-akan kita itu di alam bebas kan enak. Kita meditasi juga tenang kan. Saya sendiri sih kalau meditasi itu kalau di SH kan diajarin kayak gitu ya Bapak. Itu benar-benar ngerasain banget manfaatnya itu apa gitu. Bukan kita sirik, bukan kita kayak apa ya, melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama itu enggak sebenarnya. Yes, tergantung sama diri kita masing-masing gitu. Kita mendoakan leluhur. Kita meditasi di alam terbuka. Karena apa, alam terbuka itu intinya kita kalau merenung itu kan enak. Terus kita berdoa pakai, umpama kita pakai media seperti dupa, seakan-akan itu kita sama alam itu menyatu. Kita menyatu, seakan-akan doa kita itu ke bawah sama asapnya dupa itu langsung menyatu sama alam kan gitu. Makanya saya pun ya sering meditasi di sini. Itu pun kalau saya pingin di luar ya saya di luar, pingin di dalam ya di dalam. Oh, kita meditasinya pakai bahasa Jawa ya, pakai bahasa istilahnya seperti agama Islam ya juga saya pakai gitu. Oh, sebab saya dari leluhur dibilangin kalau kamu bisa menyatukan agama Islam sama Kapitayan jadikan satu, kamu kalau mau istilahnya, kalau kamu perjalanan hidup kamu nanti enak, seakan-akan tahu arah jalan yang benar yang salah itu akan tahu kan. Makanya ya sebisa mungkin saya kan harapannya Bapak sendiri buat Beteng ini apa Pak? Mungkin ya, mungkin ada yang mau disampaikan gitu. Harapannya yang gini, harapannya semua istilahnya khususnya kaum muda ya, seperti sampean, seperti mahasiswa, semua pelajar itu, ayo kita itu istilahnya kita lestarikan budaya kita. Jangan sampai budaya kita itu tergerus sama budaya asing. Benar. Sebab apa? Kita itu orang Jawa, tinggalnya di Jawa. Kalau peninggalan leluhur kita ditinggalkan kan sayang. Kan gitu. Ya tujuannya itu mari kita sama-sama melestarikan kan gitu. Kita jaga, kita rawat gitu. Biar apa ya, nanti anak cucu kita biar tahu, ngerti sama budayanya sendiri, bukan gitu. Budaya dari luar gitu. Makanya gitu. Kan sering anak
Kalau tahun-tahun sekarang itu saya bangga sama mahasiswa seperti pelajar bangga. Sebab apa? Kebanyakan kan sekarang mencari. Mencari terus akhirnya menggali tentang situs. Akhirnya lama-kelamaan kan peninggalan leluhur itu kan terangkat. Jadi banyak yang tahu lagi. Gitu. Makanya saya kan ya seperti zaman bilang, meskipun saya serepot apapun, bila ada tamu, khususnya pelajar, mahasiswa, kalau membutuhkan saya pasti datang. Baru kalau keperluan saya emang tidak bisa ditinggal, baru saya bilang, saya minta maaf besok aja gimana, saya gitu kan. Kalau emang kadang kan pelajar ke sini cuma mau foto-foto Pak, ya, saya persilahkan. Monggo sampean foto kalau bisa. Kalau emang nggak ada saya suruh kalian kalau mau masuk berdoa dulu bersama kan gitu. Takutnya apa? Takutnya di tempat nggak bisa sembarang masuk gitu. Tempat leluhur itu ada yang jahat, ada yang baik kan gitu. Harus sakit ngajeni. Kalau kita ada bertamu di rumah orang kan kita harus salam. Salam. Sudah. Buat materinya, maksudnya ceritanya dari awal sejarahnya ini, saya sama Mbak Zulfa sendiri bilang terima kasih sama Bapak. Maaf juga sudah ganggu waktunya tadi waktu kerja. Ya, selanjutnya ini ya Pak ya, mau izin buat ngeksploitasi. Oh ya silahkan. Tapi nanti sama Bapak sekali ya jelasin ini apa, ini tempatnya apa gitu ya Bapak. Kalau ngeksploitasi yang ini itu istilahnya saya nggak perlu nerangnya nggak apa-apa. Kalau di tempat sini, ini dulu kan sendang sini. Cuma tertutup. Sendang itu tempat pemandinya putri-putri raja kan gitu. Oh, di sini nggih Bapak. Iya, di sini. Dulu itu ada sekatannya, terus entah zaman era Pak B kenapa kok ditimbun, saya juga kurang paham. Berarti itu di bawahnya? Iya, di bawahnya. Oh, gitu Bapak. Terus iya, ditimbun pakai tanah. Iya. Akhirnya rata gitu. Rata. Dulu nimbunnya bukan pakai tanah sih, daun beringin itu dimasukkan ke situ. Nggih. Dulu saya juga kurang paham kenapa ya mungkin dari leluhur mengatakan untuk sementara ditutup dulu kan. Saya juga kan kita nggak tahu kan. Terus kalau bunga ini pertama kali ditemukan, pohon bunga ini ya ini juga pertama kali ditemukan. Ini herannya orang sini waktu pohon beringin yang besar, pohon beringin kan kembar dulu. Nggih, dua ya Bapak ya. Itu ditebang, kenapa ini tidak bisa istilahnya nggak ketimbun, nggak ketimpa ini. Nggih. Pohon kalau orang sini namanya bunga jembirit ini. Bunga jembirit. Iya, ini dicari di peninggalan manapun, di peninggalan situs nggak ada. Hanya di sini. Iya, hanya di sini. Di Alas Purwo pun nggak ada ini. Bunga jembirit. Ini saya kecil sampai saya sekarang, perasaan saya ya pohonnya segitu aja, tingginya ya segini, nggak berubah. Kata bapak saya juga gitu, dari saya kecil sampai sekarang ya sakmene iki, bilangnya bapak gitu. Ini wangi loh bau bunganya Bapak. Ini kadang orang kesini ngambil untuk buat mekar kan gitu. Lanjut eksploitasi ya.